Undip Siliwangi, jurusan PGSD kelas 4, mempunyai tugas pelajaran kurikulum pembelajaran ingin menanyakan mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Nah, sebelumnya boleh kenal Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Romdiani Pede. Saya guru di SD Cijanggel, Kecamatan Cisarua ini sejak tahun 2009. Gitu. Alhamdulillah sekarang saya mengajar di kelas 6 dan sedang mengikuti pendidikan guru penggerak, program pendidikan guru penggerak. Jadi mudah-mudahan apa yang ditanyakan nanti oleh Teteh di sini ya bisa saya kaitkan mungkin gitu dengan apa yang sudah saya dapatkan di guru penggerak. Karena kalau penerapannya sendiri, tadi kalau mau bertanya tentang kurikulum Merdeka, terus terang memang di kami di sini belum menerapkan. Gitu. Langsung aja Ibu yang pertanyaan pertama, bagaimana implementasi kurikulum Merdeka dalam mata pelajaran yang diampu oleh Ibu? Ya. Baik, kalau misalnya ditanya implementasi, meskipun di sini kami belum secara khusus ya secara itu mengklaim bahwa kami menerapkan kurikulum Merdeka, tapi bisa dipahami bahwa kan kurikulum Merdeka itu kan pada intinya kurikulum yang memberikan kemerdekaan gitu kan kepada murid, dalam hal ini anak-anak didik, untuk menentukan sendiri bagaimana mereka belajar, disesuaikan gitu dengan bakat dan minat mereka, bagaimana mereka belajar sesuai dengan kebutuhan belajarnya, kemudian sesuai dengan cara-cara yang mereka sukai. Itu kan sebenarnya inti atau esensi dari Merdeka Belajar. Jadi pada dasarnya mungkin meskipun belum digaungkan bahwa kami menerapkan gitu ya, tapi sedikit demi sedikit esensi itu sudah kami terapkan. Misalnya saja jadi nanti arahnya itu ke pembelajaran berdiferensiasi gitu kalau misalnya kurikulum Merdeka itu kan gitu. Jadi misalnya saja kan kami tentunya kalau di kelas dengan berbagai karakteristik anak tidak mungkin kan menyamakan misalnya antara anak misalnya dari kesiapan belajar, anak yang lambat gitu kan, ada yang cepat, tidak mungkin disamakan dalam matematika saja misalnya gitu kan, ada anak yang memang harus diberikan bantuan lebih atau caranya mungkin misalnya harus benar-benar gitu kan dari awal dijelaskan atau divisualisasikan, tapi ada anak yang sekali saja dijelaskan sudah bisa langsung, itu kan jelas itu sudah diferensiasi, itu sudah mengarah ke bagaimana karakteristik Merdeka Belajar itu diterapkan gitu kan, kurikulum Merdeka itu diterapkan. Paling implementasinya seperti itu. Kemudian juga kami melakukan diferensiasi di produknya. Misalnya ketika anak kan sekarang ada media sosial, Bu saya mah nanti mau menampilkan hasil belajar ini misalnya dalam berupa gambar, karena saya suka menggambar. Kalau saya Bu mau membuat tulisan-tulisan yang bagus, indah misalnya ya, dengan membuat peta konsep seperti itu pun juga sudah sebagian penerapan dari karakteristik kurikulum Merdeka ini gitu. Tapi sekali lagi kalau penerapannya gitu kan, treatnya lah istilahnya belum gitu. Nah Ibu, untuk yang selanjutnya apa kendala dan kesulitan yang dihadapi serta solusi yang diupayakan guru untuk menghadapi kendala atau kesulitan? Iya, kalau ditanya kendala, karena di sini mungkin kalau saya ya fokusnya ke bagaimana kita memerdekakan anak itu kan, bagaimana kita bisa benar-benar melayani anak sesuai dengan kebutuhan belajarnya, baik itu dari bakat minat, kemudian dari profil belajarnya, kemudian dari kebutuhan kesiapan belajarnya. Nah maka sebenarnya kan nanti dalam pelaksanaannya itu kita kan harus bisa benar-benar mengidentifikasi anak-anak ini minatnya di mana, karena itu mungkin yang menjadi kendala atau kesulitan gitu. Apalagi karena di kelas saya, terutama kita berbicaranya kelas saya aja ya gitu ya, karena yang saya alami kelas saya itu termasuk kelas gemuk, kelas yang memang tidak ideal gitu. Jadi harusnya kan kelas ideal itu jumlah siswanya antara 28 sampai 35, mungkin akan lebih mudah bagi guru. Tapi kalau saya sekarang jumlah muridnya 47 gitu. Nah kalau kondisi kelas seperti itu, jadi susah untuk mendiferensiasikan, untuk menggolongkan anak berdasarkan kebutuhan belajarnya, kesiapan belajarnya, berdasarkan bakat minatnya, itu agak susah. Meskipun harus dipahami juga bahwa ketika kita melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk 47 anak, bukan berarti kita harus melakukan 47 cara.
memang gitu kan. Tapi tetap dalam hal ini jumlah siswa di kelas itu berpengaruh juga terhadap efektivitasnya gitu ya. Kemudian mungkin di sini dipahami juga bahwa dengan adanya pandemi COVID-19 kemarin ya, di mana anak-anak cukup lama belajar di rumah gitu ya. Nah sekarang ketika kembali ke sekolah itu memang anak-anak itu motivasi belajarnya udah beda gitu. Lebih susah gitulah, lebih susah istilahnya untuk bisa memusatkan kembali motivasi mereka. Karena mungkin mereka pada akhirnya sudah terlalu nyaman gitu belajar di rumah gitu ya. Belum lagi masalah karakter yang selama ini mereka banyak bermain belajar dengan HP yang akhirnya malah jadi kecanduan game, kecanduan Google dan media sosial, TikTok dan sebagainya gitu. Tapi kan itu nanti mungkin bisa diarahkan, bisa dipandang sebagai suatu kendala gitu. Tapi nanti diharapkan untuk solusinya, mungkin terkait dengan solusinya, bagaimana kita bisa memanfaatkan apa yang menjadi kendala itu kemudian jadi solusi. Misalnya ketika anak-anak nih sudah sukanya paling suka TikTokan, bisa scroll TikTok, nah bisa saja kan nanti dalam penugasan misalnya kita menyuruh anak membuat video kemudian untuk diupload ke TikTok. Ini nanti penilaiannya seperti itu. Itu pun tapi tidak diseragamkan harus semuanya membuat video TikTok. Kembali tadi kan anak-anak yang suka main video, suka membuat video, buat dengan video misalnya gitu kan. Anak-anak yang suka menggambar, membuat gambar gitu, nanti implementasinya seperti itu. Jadi solusinya ya terutama mungkin dari kesiapan guru gitu ya, dan kemauannya. Bagaimana guru bisa benar-benar mau dulu gitu untuk bisa menerapkan ini. Apalagi kurikulum Merdeka ini kan merupakan sesuatu yang baru gitu kan. Kalau guru selama ini sudah nyaman dengan cara mengajarnya yang biasa-biasa saja gitu kan, yang selama ini dilakukan, ya mungkin tidak akan terjadi kurikulum Merdeka ini seperti apa gitu. Tapi kalau misalnya guru mau dan menganggap bahwa dengan hal itu bisa lebih melayani anak dengan baik, ya tentunya akan bisa. Jadi faktor guru di sini mungkin sangat menentukan untuk bisa menerapkan dengan baik solusinya. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir Ibu, bagaimana antusiasme dari hasil belajar siswa dengan menggunakan kurikulum yang sedang terjadi di sini? Iya. Antusiasme ya tentu anak didik di sini ya para murid antusias gitu ya. Artinya mereka sangat menyambut baik gitu. Dengan apalagi sekali lagi kan esensi dari Merdeka Belajar itu berarti kan anak dikondisikan untuk belajar, dilayani dengan sesuai dengan bakat dan minatnya. Artinya dengan sesuatu yang mereka sukai gitu. Saya sukanya menggambar, berarti boleh ya nanti hasil tugasnya atau produknya berupa gambar. Meskipun misalnya pelajarannya matematika misalnya, bisa kan nanti guru bisa merancang sedemikian rupa, ya tentunya anak akan merasa senang gitu dengan seperti itu. Walaupun ya secara umum anak senang, kemudian menyambut baik dan menganggap bahwa hal ini adalah hal yang baru gitu, inovasi gitu yang dilakukan oleh gurunya terhadap mereka, supaya mereka bisa belajar dengan cara yang lebih menyenangkan dan intinya pembelajaran yang dilakukan lebih berpihak kepada murid, karena itu kan esensi juga dari pembelajaran atau kurikulum Merdeka itu. Bagaimana murid benar-benar diperhatikan kebutuhannya, pembelajaran yang berpihak kepada murid sehingga nanti bisa benar-benar berkembang potensi yang dimiliki oleh murid tersebut. Terima kasih Ibu, sudah habis pertanyaannya, sudah selesai. Terima kasih, mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga apa yang Ibu paparkan bisa bermanfaat bagi saya dan bisa menjadi relasi saya untuk belajar Ibu. Ya, sama-sama, terima kasih, dan saya juga mohon maaf apabila apa yang saya berikan jawaban-jawabannya memang mudah-mudahan sih tidak terlalu salah gitu ya. Kalaupun salah gitu, kalaupun benarnya ya karena kebenaran hanya milik Allah ya, tapi kalau pun misalnya ada kesalahan mudah-mudahan tidak terlalu salah sehingga nanti menyesatkan buat tetehnya gitu ya. Karena sekali lagi kalau dari segi penerapan kurikulum Merdeka ini terus terang di sekolah kami belum gitu. Tapi karena kebetulan saya mengikuti program pendidikan guru penggerak gitu ya, mungkin sekilas sudah mulai dikenalkan, sudah mulai tahu bagaimana sih sebenarnya gitu. Ya sama-sama, mudah-mudahan lancar.